Saudara, evakuasi jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani akhirnya bisa dilakukan tim SAR gabungan. Dan tim SAR gabungan menyebut medan berpasir dan cuaca yang kerap berubah jadi kendala proses evakuasi. Jalan terus. Tim SAR memutuskan menggunakan tali untuk mengevakuasi jenazah pendaki asal Brasil yang berada di jurang Gunung Rinjani. Usai dievakuasi, korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk proses pemulasaran. Diputuskan bahwa untuk evakuasi korban dilaksanakan dengan tali, dengan lifting. Alhamdulillah sudah berada di punggung dari LKP. Mudah-mudahan saat ini sedang dalam perjalanan menuju pos Sembalun dan nantinya akan kita arahkan ke Rumah Sakit Polri. BPBD Nusa Tenggara Barat menyebut, medan berpasir hingga cuaca yang kerap berubah jadi kendala proses evakuasi. Meski sempat terkendala, tetapi proses evakuasi pendaki asal Brasil ini berhasil dilakukan. Kendala begitu dalamnya posisi jatuhnya korban, kemudian kondisi cuaca ditambah juga dengan kondisi geologi yang ada di sekitar tebing tersebut, yaitu berpasir dan memiliki batuan yang lapuk, sehingga harus hati-hati untuk menghindari jatuhannya batuan, termasuk juga pasir menimpa daripada petugas yang di bawah, termasuk juga korban yang akan diangkat ke atas. Sebelumnya, pendaki asal Brasil terjatuh ke jurang Danau Segara Anak sedalam 600 meter saat mendaki Gunung Rinjani pada Sabtu pekan lalu. Korban diketahui terjatuh saat rombongan hanya menemukan peralatannya usai memisahkan diri untuk beristirahat. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui proses evakuasi korban selengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Fitri, sejauh mana perkembangan evakuasi korban? Apa yang jadi kendala sebenarnya untuk upaya evakuasi ini? Ya, Juna dan juga saudara, hari ini, malam ini pada jenazah dari WNA Brazil sudah berhasil dievakuasi dan kami mendapatkan informasi bahwa keberhasilan evakuasi itu terjadi pada pukul 16.20 di mana jenazah dari WNA Brazil Juliana Marins ini berhasil diangkat ke Pelawangan oleh tim evakuasi yang melakukan proses evakuasi di wilayah tempat jatuhnya WNA asal Brazil ini. Dan setelah pukul 16.20 kemudian jenazah yang sudah berada di kantong jenazah berhasil juga dibawa hingga ke pos 4 pada pukul 17.20. Dan di situ kemudian saat ini tim evakuasi tengah berjalan menuju ke pos 2. Dan saat ini kami di malam hari ini sedang menunggu proses evakuasi pada pukul 19.40 ini kami sedang menunggu proses evakuasi dan sekarang berada di pos SAR gabungan. Saat ini semua rekan-rekan media sedang menunggu kedatangan ambulan yang akan membawa jenazah dari Bukit Tiga yang melakukan proses evakuasi dengan bantuan ambulan ke lokasi tersebut. Awalnya kami memprediksi, Juno, bahwa akan melakukan tim SAR akan melakukan proses evakuasi itu menggunakan ambulan pada gerbang kandang sapi. Akan tetapi kemudian baru saja kami mendapat informasi bahwa ambulan tengah menuju ke SAR gabungan, ke posko SAR gabungan ini pada hari ini dan menurut rencana sekitar 2 atau 3 jam ke depan ambulan akan sampai di lokasi ini, Juna. Baik, Fitri, usai dievakuasi selanjutnya jika nanti berhasil begitu, korban akan dibawa kemana dan sudahkah ada pernyataan juga dari perwakilan kedutaan besar Brasil di Lombok? Menurut rencana korban akan dibawa dari posko SAR gabungan ini, jenazah korban akan diserahkan dulu kepada pihak keluarga yang saat ini sudah menunggu di dalam posko gabungan ini dan mereka sedang berkoordinasi dengan aparat kepolisian, juga Badan SAR Mataram, TNGR dan semua pihak yang ada di lokasi ini untuk proses
evakuasi jenazah dari posko SAR gabungan ini menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram. Dan setelah itu nanti akan diupayakan bagaimana proses pemulangan jenazah ke negaranya. Dan memang dalam pertemuan itu juga ada dari pihak keluarga, kemudian juga dari kedutaan. Hanya saja kami tidak bisa meminta keterangan dari pihak kedutaan karena mereka belum berkenan untuk dimintai keterangan atau diwawancara sampai malam ini, Juno. Baik, nanti kami akan juga minta perkembangan lagi informasi dari sana. Untuk sementara ini terima kasih Fitri Rahmawati melaporkan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan saudara, Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani pada Sabtu pekan lalu, akhirnya bisa dievakuasi perlahan meskipun belum sepenuhnya berhasil. Tapi apa yang menyebabkan proses evakuasi baru bisa dilakukan beberapa hari kemudian? Hingga seperti apa prosedurnya atau SOP, standar operasional prosedur pendakian gunung? Selengkapnya kita ulas juga bersama Komandan Operasi Wanadri 28, Rizal Zulfikar. Selamat malam, Mas Rizal. Selamat malam, Mas. Mas Rizal, dari insiden ini apa yang Anda lihat terkait proses evakuasi korban? Ya baik, pertama kalau sebelum kita jauh melihat dari proses evakuasi, saya sangat setuju bahwa memang ada banyak kendala di lapangan yang tim lapangan yang biasanya paling mengerti detail. Ya. Yang pertama itu antara kondisi cuaca, terus terlepas dari kondisi cuaca dan kerumitan medan untuk pencapaiannya, biasanya itu juga setelah kita udah tahu titik temunya, ini metode untuk diangkat evakuasi itu akan sangat beragam, Yang kedua, dalam kondisi masih hidup atau sudah tidak hidup, itu juga sangat berbeda metodenya. Nah, ini sangat complicated. Ya. Soal ini sangat kompleks, tergantung. Jadi hasil evaluasi di lapangan yang kita bisa dengarkan nanti detailnya seperti apa evaluasinya. Nah, kalau untuk beberapa metode pendakian, memang ada banyak hal sekarang karena saking maraknya pendakian sehingga model-model persiapan pendakian yang mungkin kita harus pertajam lagi, termasuk peralatan, standby di medan-medan yang yang susah, di base camp tertentu, di medan-medan yang cukup kritikal, itu kita harus siapkan sehingga ketika kita sudah menotis medan ini mungkin akan banyak kecenderungannya potensi kecelakaan dari tingkat sekian sampai tingkat sekian. Artinya sepanjang jalur itu harusnya biasanya tim pendakian gunung, daerah pengelola pendakian ini sudah mengerti itu. Nah, itu mungkin yang kita bisa jadikan SOP sebenarnya. Karena tiap medan operasi gunung-gunung pasti sangat khas, Mas. Kita tidak bisa serta-merta seluruh gunung Rinjani yang terbuka vegetasinya, bebatuan geologinya berbeda dengan gunung-gunung yang ada di Jawa Barat misalkan yang tertutup vegetasinya. Itu sangat beragam. Gitu. Ya, dengan perhatian internasional yang cukup tinggi, terutama dari publik Brasil ya terhadap insiden ini, termasuk serbuan netizennya Brasil juga di media sosial. Bagaimana Anda juga melihat peran komunitas pendaki untuk mendukung operasi SAR sejauh ini? Betul. Kita banyak mengalami dari segi Wanadri juga kita banyak mengalami dinamika di lapangan. Karena yang harus kita pahami bahwa Indonesia ini dari segi relawan, kita ini bagian dari potensi SAR. Relawan tiap-tiap organisasi punya potensi SAR-nya masing-masing. Ya. Itu cukup menemui dinamika di lapangan untuk menyatukan persepsi kan gitu ya. Nah, sehingga kedepannya mungkin saran kami juga akan ada penyamaan persepsi SOP dan yang tingkat nasional sehingga kita cukup tidak terlalu beragam dalam fase aplikasi, karena ketika kita fase aplikasi, kita tidak lagi berbicara tentang konsepnya, tapi kita bicara tentang metode praktis dan teknis yang kita bisa lakukan cepat berdasarkan golden time dari seseorang survivor itu. Iya. Nah, berdasarkan pengalaman Anda juga sebagai pendaki, Mas Rizal, yang patut diwaspadai dan juga langkah yang diambil oleh Taman Nasional Gunung Rinjani selama evakuasi, apakah ini cukup untuk mencegah insiden serupa jika jalur pendakian di Pelawangan 4 Sambalun ini ditutup? Kalau terlepas dari itu, kita harus mendata ulang, kita harus menganalisis kembali, variabelnya sangat banyak.
Oke. Sehingga mungkin kami juga tidak bisa langsung, mungkin akan ada diskusi yang lebih mendalam terkait itu gitu ya, karena variabel di pendukungan operasionalnya, jalurnya yang sudah safety atau tidak, itu nanti mungkin akan ada diskusi yang lebih lanjut mungkin Mas untuk ngebahas Oke. itu sehingga kita bisa secara komprehensif memutuskan, jadi menjadi keputusan bersama yang sangat baik jadinya. Oke. Ini saya ingin sedikit merunut kejadian pada saat korban terjatuh begitu ya. Korban ini diketahui berpisah sebentar dengan rombongan sebelum jatuh. Nah, kalau bicara tadi sempat disinggung sedikit, tapi sekarang kita melihat jalur pendakian Rinjani yang tidak mudah, sangat sulit. Saya tahu sekali pendakian ini tidak mudah begitu. Seperti apa prosedur dan pengawasan otoritas kepada pendaki sejauh ini sebenarnya? Seperti yang saya bilang, harusnya memang biasanya si pendakian gunung, sepengetahuan saya, jalur gunungnya Rinjani dari berbagai sisi jalur pendakian gunung itu sudah cukup profesional. Cuman saya nggak mengerti di celah di mana yang membuat ini. Tapi kalau sendiri memang itu harus jadi SOP standar yang bukan untuk SOP tim, bukan yang diterapkan untuk tim pengawas pendaki pengelola gunung itu sebenarnya, tapi lebih ke pendaki yang harus dipertegas. Jadi ada namanya standar body system, harus minimal berdua atau bertiga, yang tidak boleh. Itu harus betul-betul ditekankan. Karena kalau jujur diakui dari kasus-kasus yang kami data sebenarnya 70-80% pendakian itu hilang trouble, itu titik trouble-nya ketika dia terpisah dari rombongan, itu paling Ya, utama. itu dia. Dan Itu sebelumnya paling utama. Nah, seharusnya itu memang segmen. ya, Mas Rizal, sebelumnya memang ini terakhir dari saya. Sebelumnya memang jika ingin mendaki, sebaiknya para pendaki ini baik yang lokal maupun internasional begitu ya, ini mempelajari, ada track knowledge-nya terlebih dahulu sebelum mendaki ya, begitu ya, Mas Rizal ya, seperti memahami jalur ataupun rintangan-rintangan yang harus dihindari. Betul, betul Mas. Jadi gini, idealnya setiap pendakian gunung memang ada briefing dari pihak pengelola daerah situ, karena mereka cukup memahami jalur rute. Bahkan beberapa daerah itu mengharuskan mereka sudah harus ada teman mereka, teman si timnya sudah yang punya pengalaman di jalur itu. Ya. Tapi terlepas itu harus dimatangkan lagi bahwa satu tim memang sudah harus mutlak, itu tidak boleh sendiri. Baik berdua, bertiga dan sebagainya. Jadi mereka harus saling menjaga, dan Itu alat dia. komunikasi dan alat navigasinya sudah harus distandarisasi lebih bagus lagi gitu kan. Sekarang aplikasi dan sebagainya sudah cukup banyak ya. Beda zaman dulu kita masih tua peta dan kompas. Ya. Kalau sekarang sudah digital semua, jadi saya pikir sudah terbuka untuk lebih baik lagi gitu, untuk meminimalisir, bukan menghilangkan. Kalau kita ini kan Baik. itu tidak kita bisa mungkin menghilangkan, tapi meminimalisir dan preventif. Ya. Ini yang harus kita pelajari dari peristiwa ini juga, ya meskipun Rinjani ini sudah banyak diketahui banyak orang, tapi sebaiknya yang baru pertama kali tidak memisahkan diri, tetap berada dalam kelompok begitu ya, sehingga jika terjadi hal serupa bisa dihindari begitu ya, ada insiden-insiden serupa terjadi kembali di kemudian hari. Semoga ini menjadi insiden terakhir yang bisa kita pelajari dan tidak terulang di kemudian hari. Terima kasih Mas Rizal Zulfikar, Komandan Operasi Wanadri 28, telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi Mas Rizal.